Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuni dengan NPM 2211040171 dari kelas 1D Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai dasar, tujuan, dan tanggung jawab ilmu pendidikan Islam dalam kehidupan manusia. Yang pertama, saya akan membahas mengenai dasar ilmu pendidikan Islam. Setiap usaha, kegiatan, dan tindakan yang disengaja untuk mencapai suatu tujuan harus mempunyai tempat landasan berpijak yang baik dan kuat. Sehingga pendidikan Islam sebagai upaya membentuk manusia harus mempunyai landasan kemana semua kegiatan dan perumusan tujuan pendidikan Islam itu diarahkan. Dasar pendidikan Islam identik dengan dasar Islam itu sendiri. Keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu Al-Quran dan juga hadis. Baik, kita akan membahas yang pertama, yaitu Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber pertama dan utama dalam ajaran Islam mengajarkan dan mengajak manusia untuk selalu menggunakan akal dan juga pikirannya. Suatu sistem pendidikan yang dikembangkan berdasarkan Al-Quran akan mewujudkan dan merefleksikan pribadi dan komunitas muslim yang sesuai dengan cita-cita yang diinginkan oleh Islam. Yang kedua adalah hadis. Hadis yang diartikan sebagai segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah merupakan landasan pendidikan Islam yang kedua setelah Al-Quran. Bagi umat Islam, hadis merupakan kerangka acuan atau rujukan dalam pengembangan kehidupan umat Islam, tak terkecuali tentunya dalam aspek pendidikan. Hal ini karena kepribadian Nabi Muhammad SAW merupakan pusat teladan yang baik yang dapat dijadikan contoh bagi kehidupan praktis umat Islam. Baik, pembahasan yang kedua adalah tujuan ilmu pendidikan Islam. Jadi, tujuan itu sendiri adalah sasaran yang akan dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan suatu kegiatan. Sedangkan tujuan pendidikan Islam itu adalah hasil yang ingin dicapai dari proses pendidikan yang berlandaskan Islam. Tujuan yang hendak dicapai itu sendiri adalah untuk membimbing, mengarahkan, dan mendidik seseorang untuk memahami dan mempelajari ajaran agama Islam. Diharapkan peserta didik memiliki kecerdasan berpikir, kecerdasan emosional, dan memiliki kecerdasan spiritual untuk bekal hidup menuju kesuksesan dunia dan juga akhirat. Baik, pembahasan yang ketiga adalah tanggung jawab pendidikan Islam dalam kehidupan manusia. Tanggung jawab ini pada dasarnya bertujuan untuk membimbing, mengarahkan, dan melaksanakan pendidikan agar peserta didik beriman, berakhlak mulia, dan juga sehat jasmani dan rohani, serta dengan akalnya dapat memahami trilogi metafisik yaitu Tuhan, alam, dan juga manusia. Dalam perspektif pendidikan Islam, tanggung jawab pendidikan Islam itu dilaksanakan oleh kedua orang tua, guru, sekolah, lingkungan sekitar, pemerintah, dan pihak lain yang berkepentingan dalam dunia pendidikan. Beberapa aspek tanggung jawab pendidikan Islam yang sangat diperhatikan adalah pendidikan iman, akhlak, fisik, akal, kalbu atau psikis, sosial, dan pendidikan seksual. Yang pertama, saya akan membahas mengenai tanggung jawab pendidikan iman. Pendidikan iman yang dimaksud adalah mendidik anak sebagaimana yang terkandung dalam rukun Islam, rukun iman, dan dasar syariah. Tugas dan tanggung jawab pendidik adalah menumbuh kembangkan pemahaman dasar-dasar iman dan ajaran Islam pada anak, yakni memulai dengan menanamkan kalimat La ilaha illallah pada anak yang baru lahir, mengenalkan tentang hukum yang halal dan juga haram, memerintahkan anak ketika usia 7 tahun untuk beribadah, yaitu sholat, dan mengajarkan anak cinta kepada Rasul, keluarga, dan keturunannya, serta membimbing dan membiasakan membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah tanggung jawab pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak dapat dijadikan sebagai sarana untuk menciptakan pribadi yang berakhlakul karimah atau memiliki sikap yang baik. Pribadi yang berakhlakul karimah akan mampu menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, menjaga hubungan baik pada manusia dan ciptaan Allah lainnya. Yang ketiga adalah tanggung jawab pendidikan fisik. Islam sendiri sangat perhatian terhadap pendidikan fisik pada anak, karena fisik yang sehat akan menentukan keberhasilan dalam tahapan-tahapan pendidikan lainnya. Kemudian muncul pertanyaan, siapa sajakah yang memiliki tanggung jawab dalam pendidikan fisik anak?
Apabila dirunut dari tanggung jawab tersebut, maka tak lain jawabannya adalah kedua orang tua. Karena keduanya adalah pendidik pertama dan juga utama. Kemudian tanggung jawab selanjutnya adalah guru atau pendidik. Dengan tujuan supaya anak nantinya tumbuh menjadi dewasa, memiliki tubuh yang sehat, kuat, dan memiliki gairah dan semangat dalam belajar. Kemudian yang keempat yaitu tanggung jawab pendidikan akal. Maksud dari pendidikan akal adalah pendidikan untuk membentuk pola pikir anak yang memiliki manfaat, baik ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemajuan zaman. Intelektual disebut juga dengan kecakapan yang mampu memahami, mengenal, menilai, menganalisis, dan memecahkan berbagai masalah dengan akal. Kemudian yang kelima adalah tanggung jawab pendidikan kalbu atau psikis. Pendidikan kalbu atau psikis ini adalah mendidik anak supaya memiliki sikap keberanian, jujur, mengutamakan kebenaran, suka berbuat baik terhadap orang lain, dan mampu menahan diri ketika dalam kondisi tidak stabil atau sedang marah. Tujuan dari pendidikan kalbu ini adalah membentuk atau menyempurnakan dan menjaga keseimbangan kepribadian anak, sehingga anak nantinya akan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan pada dirinya dengan baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang keenam adalah tanggung jawab pendidikan sosial. Pendidikan sosial ini dimaksudkan untuk membiasakan anak dari kecil untuk melaksanakan adab sosial dengan baik yang didasarkan pada psikis yang baik dan bersumber pada ajaran Islam agar tertanam rasa keimanan sehingga dalam bermasyarakat nantinya dapat menampilkan perilaku dan akhlak yang baik, seimbang dengan akal dan bijaksana dalam bertindak. Yang ketujuh adalah tanggung jawab pendidikan seksual. Tanggung jawab pendidikan seksual merupakan upaya untuk memberikan pemahaman, pengajaran, dan penyadaran kepada anak tentang masalah seksual, naluri, dan perkawinan. Selanjutnya saya akan mengambil kesimpulan dari materi yang sudah saya paparkan sebelumnya. Jadi, pendidikan Islam itu adalah bimbingan yang diberikan kepada anak didik dalam masa pertumbuhan agar ia memiliki kepribadian Muslim. Dalam pendidikan Islam terdapat dua dasar atau landasan, yaitu Al-Quran dan Hadis, yang bertujuan untuk menciptakan pribadi-pribadi yang selalu bertakwa kepada Allah dan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Tanggung jawab ilmu pendidikan Islam dalam kehidupan manusia itu terbagi menjadi 7 aspek, yaitu tanggung jawab pendidikan iman, akhlak, fisik, akal, kalbu atau psikis, sosial, dan juga seksual. Baik, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian materi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.